Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Amirullah SPDI MA dan teman-teman 1B PGSD yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Ria Agustin sebagai MC yang akan memandu kegiatan ini. Topik yang akan kita bicarakan adalah universalitas ajaran Islam dan prinsip Islam berkemajuan. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang akan menyampaikan materi itu Nada Mayanti, Ria Agustin, Hanifa Faida, Faragina Nisrina. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita semua mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada kelompok penyajian materi dipersilakan. Islam sebagai agama universal. Islam diwahyukan oleh Allah, lalu peran disampaikan kepada Nabi untuk mengubah dunia dan cara pandang manusia agar lebih baik. Begitupun Islam merupakan agama untuk seluruh manusia dan bersifat universal, bukan parsial. Salah satu bukti dari universalitas Islam adalah bahwa Tuhan dari Islam adalah Tuhan untuk semesta alam. Ini dibuktikan oleh Al-Quran sendiri, yaitu surat Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari sini dapat diartikan bahwa Tuhan orang Islam adalah penguasa alam jagat raya. Dialah yang mengatur segalanya. Islam tidak membedakan warna kulit, bahasa, bangsa, pangkat, derajat, dan inti ajaran Islam. Di dalam Islam terdapat persamaan. Semua manusia itu sama. Islam juga terdapat kebebasan berpendapat dan berpikir. Tidak ada paksaan, semua bisa memilih mana yang menurutnya benar tetapi sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Keuniversalan Islam dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain satu, agama Islam. Agama Islam bersumber dari Allah, berupa wahyu langsung dari Al-Quran. 2. Mencakup aspek seluruh kehidupan, baik individu, masyarakat, bernegara, dan lain-lain. 3. Berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman. 4. Sesuai dengan fitrah manusia. 5. Menetapkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya. 6. Menjaga rahmat bagi alam semesta. 7. Berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. 8. Menjanjikan al-jaza. B. Tantangan zaman dan keluasan Islam. Pada saat ini, seluruh aspek kehidupan telah tersentuh oleh modernisasi, baik pada segi kehidupan bermasyarakat, gaya hidup, maupun moral. Inovasi-inovasi yang terus dilakukan telah menghasilkan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Sejarah telah mencatat bahwa Islam dan kaum muslimin telah memainkan peran penting dalam membangun peradaban dunia. Kejayaan Islam pada masanya telah mengantarkan bangsa-bangsa lain untuk sadar membangun peradaban dunia, mengajarkan mereka nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemajuan, membangun kesejahteraan rakyat dan keadilan hukum, kesetaraan antar manusia, dan yang terpenting Islam telah mengajarkan mereka akan pentingnya ilmu dan pengetahuan.
Kesempurnaan ajaran Islam. Islam pada dasarnya merupakan agama yang sempurna, agama yang lahir sebagai agama universal yang memiliki kesempurnaan di segala aspek kehidupan manusia. Islam adalah agama yang dapat menuntun manusia untuk mencari kesempurnaan, jalan pembebasan, dan kemanusiaan dari dua kekuatan global zamannya. Secara umum, sifat kesempurnaan ajaran Islam dapat dilihat dari sisi universalitas ajarannya untuk semua zaman. Islam dan seluruh sistem nilai ajarannya tetap kontekstual untuk semua zaman. Tantangan yang kita hadapi dalam perkembangannya banyak. Tantangan yang menghadang di depan kita. Paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tantangan sosial ekonomis yang memberi isyarat bahwa penduduk dunia yang sekarang berjumlah kurang lebih 6 miliar, di mana sekitar 30%-nya adalah muslim. Sebagian mereka terbesar berada di negara-negara sedang berkembang atau di belahan dunia bagian selatan, yang mempunyai ciri-ciri antara lain: A. Pertumbuhan penduduknya tinggi, B. Produktivitasnya rendah, C. Sumber alamnya besar tapi tidak ikut menikmati, D. Tingkat kesejahteraannya rendah, E. Tingkat kematiannya tinggi. Kedua, tantangan sains dan teknologi yang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan hasil teknologi terus berkembang, maka corak kehidupan manusia akan terkurung dalam sistem kompleks dari bisnis sains teknologi dengan tujuan menghasilkan produk-produk yang lebih banyak dengan pekerjaan yang lebih sedikit, sedang unsur emosional dan spiritual tidak masuk dalam wilayahnya. Kehidupan demikian menuntut A. Adanya super efisiensi, B. Adanya standarisasi, C. Adanya spesialisasi yang ketat, D. Adanya disiplin dan sistematisasi yang tinggi. Di negara-negara maju terjadi kesenjangan antara manusia dengan Tuhannya. Dan di negara-negara berkembang terjadi kesenjangan antara orientasi keagamaan dengan tuntunan duniawinya. Kehidupan rohania menjadi semu dan kelabu, yaitu tidak jelas warna dan garisnya. Hal demikian tidak terkecuali juga umat Islam. Masih banyak sekali berbagai tantangan zaman yang sudah bermunculan juga di kalangan anak muda milenial. Contohnya seperti A. Anak muda zaman sekarang lebih menyukai budaya luar dibanding budaya sendiri. B. Terlalu fanatik mengidolakan sesuatu. C. Aib seseorang diumbar atau tidak malu mengumbar aibnya sendiri, dan pastinya masih banyak lagi. Kita seharusnya ketika zaman makin tua, kita harus bisa memperbaiki diri supaya lebih baik. Kelak tantangan zaman tidak semakin banyak. Ada 4 cara agar generasi muda untuk menjawab tantangan zaman. Yang pertama, generasi muda harus menguasai dan memahami dunia digital. Kedua, generasi muda harus pandai berkomunikasi dan silaturahmi serta mampu berbicara di depan umum agar bisa menyampaikan isi hati, harus bisa menyampaikan pikiran. Ketiga, generasi muda harus mampu bekerja sama. Keempat, generasi muda harus memiliki keimanan dan ketakwaan. Keluasan Islam. Syariat agama Islam adalah penerapannya yang penuh semangat, mudah, dan seluruh dunia. Syariat agama Islam berlaku bagi seluruh manusia di semua tempat dan di semua zaman, serta mampu memenuhi semua kebutuhan umat manusia yang ada di muka bumi. Islam itu agama yang luas dan melarang kekakuan dalam bersikap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh perilaku yang sangat indah dalam kelemah lembutan dan bersikapnya dalam perbedaan cara pandang. Harusnya seorang muslim belajar dari berbagai macam perbedaan ini untuk kemudian mensikapinya dengan cara cerdas atau berbagi perilaku dan realitas masyarakat sekitar tanpa harus bersikap kaku dan menyalahkannya, sebab keluasan sikap adalah tanda kelembutan hati. Sebagai contoh, suatu ketika ada seorang Yahudi yang kencing di dalam masjid.
Para sahabat yang melihatnya sangat marah. Namun Rasulullah dengan kelemah lembutannya hanya mengatakan, siram saja kencing itu. Kelemah lembutan ini menjadikan sang Yahudi masuk memeluk agama Islam. Keluasan sikap Nabi ini juga tampak pada bagaimana Nabi mengajarkan sholat kepada para sahabatnya. Sekalipun Nabi mengatakan bahwa sholatlah sebagaimana kalian melihat sholat. Dari hadis riwayat Bukhari 631, 5615, 6008. Dan Allah mengajarkan kepada kita agar bersikap lemah lembut dan menjauhkan diri dari kekerasan bersikap. Bagaimana dalam firman-Nya yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Agama Islam bukanlah agama yang kaku yang hanya berpacu dari satu sudut pandang saja. Agama Islam tidak mengajarkan kekerasan bersikap, namun bahkan lebih mengajarkan pada kelemah lembutan, keluasan, dan toleransi dalam menjalankan kebaikan sesama manusia. Sikap kaku hanyalah menunjukkan bahwa pemiliknya tidak memiliki ilmu yang luas. Kadang ilmu atau bahkan menunjukkan perilaku kebodohannya, sehingga mudah menyalahkan orang lain dan terlebih mengkafirkan. Sementara mereka yang memiliki keluasan bersikap menandakan luasnya ilmu, pemahaman, dan kedalaman ilmu. Tentu sikap luas tidaklah sama dengan sikap permisif. Sikap luas haruslah didasarkan atas ilmu. Sementara permisif adalah sikap ketidakpedulian yang membiarkan kemungkaran dan kesalahan tetap berlangsung. Oleh karena itu, bersikaplah luas dan jauhkan dari kekakuan agar masyarakat semakin mendekat pada kita dan menikmati Islam yang indah, toleran namun tegas atas kemungkaran. Tunggu dulu ya bentar. Sebentar. Ya boleh, lanjut. Lanjut. Yang C. Yang C. Siapa? Hanifah. Hanifah. Yang C. Wave sinyalnya jelek. Oh iya. Karakteristik ajaran Islam. Dapat dikenal konsep dalam bidang ibadah secara harfiah. Ibadah dalam arti bukti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala didorong oleh akidah tauhid, ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dan menaati segala perintah Allah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui
bidang akidah adalah akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya. Akidah mengandung arti bahwa dari orang yang beriman. Akidah dalam Islam selanjutnya harus berpengaruh ke dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia. Sehingga berbagai aktivitas bernilai ibadah. Akidah Islam harus menjadi acuan dan dasar dalam bertingkah laku serta yang menimbulkan amal soleh. Udah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, juga selektif. Dari satu segi Islam terbuka dalam akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan sikap yang selektif. Dengan tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Dalam sejarah kita melihat Islam mewarisi peradaban Yunani, Romawi di barat dan peradaban Persia, India, dan Cina di timur. Ketika peradaban besar di barat dan timur ditenggelam dan mengalami kemerosotan, Islam Islam bertindak sebagai pewaris utamanya untuk kemudian diambil alih oleh peradaban barat sekarang melalui Renaissance. Ya, ada lagi. Contoh yang dapat dijadikan barang bukti tentang peranan Islam sebagai mata rantai peradaban dunia. Islam misalnya mengembangkan materi India, ilmu sistem pemerintahan dari Persia, logika Yunani dan sebagainya. Islam demikian kuat mendorong manusia agar memiliki ilmu pengetahuan dengan cara menggunakan akalnya untuk berpikir, merenung, dan sebagainya. Demikian pentingnya ilmu ini hingga Islam memandang menuntut ilmu sama nilainya dengan jihad di jalan Allah. Menempuh cara demikian karena dengan ilmu pengetahuan tersebut seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya untuk meraih berbagai kesempatan dan peluang. Ini lagi. Selanjutnya, prinsip Islam berkemajuan. Suaranya nggak ada. Prinsip Islam berkemajuan. Iya. Ada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aktor perubahan dan sukses membawa kemajuan yang beradab di Jazirah Arab, kemudian meluas ke seluruh pelosok bumi. Rasulullah mengubah masyarakatnya dari praktek kehidupan yang tidak beradab menjadi tahu bagaimana dia berbuat baik, berbuat benar, dan berbuat pantas dengan mengedepankan morality. Di mana Al-Quran mengajarkan dan memerintahkan kita untuk maju dan membangun peradaban. Kemudian Nabi Muhammad telah memberi contoh kepada kita bahwa Islam adalah hadir dalam rangka memberi rahmat bagi seluruh manusia dan alam.
membangun kemajuan dan menciptakan kehidupan yang beradab. Untuk itulah, sebagai seorang muslim khususnya merupakan kewajiban untuk meneladani Rasulullah. Prinsip atau pilar Islam berkemajuan. Tauhid yang murni. Tauhid adalah doktrin sentral ajaran Islam. Tauhid merupakan hal pokok dan pintu gerbang Islam. Ibarat pohon, tauhid adalah akarnya. Dengan tauhid yang murni, manusia bisa mendapatkan kekuatan dalam hidup, membentuk manusia yang berjiwa merdeka. Keyakinannya kepada Allah dengan segala sifat-sifat dan keagungannya membuat manusia tabah menghadapi berbagai kesulitan hidup. Membuat optimis mencari jalan keluar dari setiap tantangan hidup yang dihadapi. Dan berbuat baik kepada sesama dan tidak takabur ketika sedang berpuasa. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam. Dalam Islam, beragama harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Islam melarang setiap taklid atau ikut-ikutan tapi tidak tahu ilmu atau dalilnya. Islam juga menuntut kita untuk melaksanakan ibadah dengan dasar-dasar yang kuat dan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya melambangkan soleh yang fungsional. Artinya iman dan ilmu tidak akan sempurna tanpa amal soleh. Amal soleh adalah amal yang bermanfaat dan solutif. Selanjutnya berorientasi kekinian dan masa depan. Zaman boleh berubah, ilmu boleh berkembang terus, atau periode terus berganti. Tetapi Islam tetap sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup manusia, karena Islam diturunkan untuk segala zaman dan dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan tersebut. Jadi, Islam bukan hanya untuk cerita masa lalu, tetapi Islam yang dipahami dengan benar pastilah mampu memberi rahmat dan manfaat bagi seluruh manusia dan alam. Itulah Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Indikator Muslim berkemajuan. Perempuan yang memiliki derajat dan perlakuan yang sama mulianya dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. Laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama di mata Allah. Tidak memandang lagi kalau perempuan itu lemah. Yang membedakan hanya iman dan takwa dan amal soleh. Tujuan Nabi Muhammad diutus ke bumi itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, terutama perempuan, di mana akhlak adalah pertama harus diterapkan dimanapun berada. Menjadi pemimpin dimanapun dengan mengedepankan dan menerapkan akhlak yang baik. Sekian, terima kasih. Demikian dari apa yang kita sampaikan dari kelompok 5. Kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ria Agustin sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan saya. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.